Katanya perilaku homoseksual itu melawan fitrah, katanya nggak alami. Katanya melawan hukum alam. Katanya awal adanya LGBT itu dari kaum Nabi Lut, kaum Sodom. Emang iya? Apakah iya perilaku homoseksual itu nggak alami dan melawan fitrah? Emang alami itu apa sih? Fitrah itu apa sih? Terus kalau nggak alami dan melawan fitrah, perilaku homoseksual itu munculnya dari mana? Apa iya asal dari kaum Sodom? Jadi sebelum-sebelumnya nggak ada nih yang homo, nggak ada yang homoseksual. Nah terus apa iya apa LGBT itu menular? Apakah perilaku homoseksual itu penyakit yang bisa dan harus disembuhkan? Terus ada nggak perilaku homoseksual pada spesies lain selain manusia? Baik banget ya pertanyaannya. Ya gimana ya, soalnya terlalu banyak perbedaan konsepsi mengenai perilaku homoseksual di masyarakat kita. Aku akan mengeksplor pertanyaan-pertanyaan ini, aku akan menjelaskan apa itu makna alami atau natural dari perspektif sains, apa itu makna fitrah dari perspektif teologis, dan kita akan trace back perilaku homoseksual di sejarah peradaban manusia, terus bagaimana perilaku homoseksual bisa ada dan bertahan, bisa ada terus, dan apakah LGBT itu penyakit dan harus disembuhkan. Tonton selengkapnya di channel Forbidden Questions ya. Referensi dan rekomendasi bacaan selalu aku cantumkan di kolom deskripsi. Katanya kan manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada yang berpasangannya itu laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan, itu artinya melanggar fitrah. Itu nggak alami, itu penyimpangan, itu kelainan, itu melawan hukum alam. Pertama kita harus bahas dulu nih secara konsep apa itu alami atau natural dan apa itu fitrah dan apa itu hukum alam. Dari perspektif teologis, dari sudut pandang agama, biasanya istilah alami atau sesuai hukum alam itu disamakan dengan konsep yang kalau di agama Islam tuh seringnya disebut fitrah atau sunatullah ya. Fitrah itu artinya murni dari sananya sebagaimana tujuan diciptakannya oleh sang pencipta. Bedanya sama konsep di sains, konsep sesuai fitrah di agama itu sifatnya dogmatis, harus sesuai dengan ajaran agama meskipun nggak sesuai realita. Ajaran agama itu memang kebanyakan sifatnya dogmatis ya. Dogmatis itu artinya suatu sikap di mana kita nggak boleh atau nggak bisa ngubah sikap kita meskipun ada bukti atau argumen yang bertentangan dengan sikap tersebut. Kalau misalnya dalam ajaran agama diajarkan bahwa pasangan itu harus laki-laki dan perempuan. Ya terus di realitanya ada nih laki-laki sama laki-laki. Kita tetap harus menyikapi realita kita sesuai dengan yang diajarkan agama. Kita tolak realita itu, kita anggap aja laki-laki, pasangan laki-laki dan laki-laki itu nggak ada karena melanggar fitrah, nggak sesuai dengan konsep kita yang diajarkan agama. Jadi ditolak aja gitu konsepnya. Nah kalau di konsep agama ada nih soalnya yang namanya keharusan untuk menjaga fitrah, untuk tetap sesuai dengan fitrah. Sementara itu dari perspektif sains yang kita sebut alami, natural, dan sesuai hukum alam itu adalah sesuatu sebagaimana adanya, default state. Apapun yang exist maka itu alami. Karena nggak ada yang bisa melawan hukum alam. Kalau sesuatu bisa sampai kejadian maka itu berarti sesuai hukum alam. Dan hukum alam nggak ada yang ngejagain. Kita nggak perlu waspada akan perilaku kita. Takut nih perilaku kita melawan hukum alam, karena memang melawan hukum alam itu nggak bisa. Kalau bisa terjadi ya berarti itu part of nature. Simply put, that's the core concept of it. Dan sains itu nggak dogmatis dan bebas nilai moral. Kalau ada spesies manusia laki-laki yang bisa punya hasrat seksual ke laki-laki lainnya, then it is what it is. Kalau perilakunya bisa exist, berarti itu part of nature, itu alami. Bagian nilai moral pada biologi atau pada apapun yang part of nature itu selalu hasil ide manusianya. Ide fiktif ya, misalnya kalau ada perempuan yang dapat menstruasi di usia muda, anggaplah 9. Nah terus ada judgement nih, oh berarti dia ini cewek centil. Nah judgement ini ya ide manusianya. Secara biologinya tetap bebas nilai moral. Kalau cari penjelasan biologi ya akan dapatnya penjelasan mengenai aspek genetikanya, hormonnya, bukan masalah dia centil atau enggak. Kalau perilaku homoseksual itu alami, kenapa hewan gak ada yang gay? Ada loh hewan gay. Perilaku homoseksual bukan cuma bisa ditemukan di spesies manusia, di hewan lain juga ada. Dan sebenarnya ini bukan penemuan baru. Observasi mengenai perilaku homoseksual di hewan itu udah ada dari 2300 tahun lalu ketika Aristoteles mengamati perilaku homoseksual di beberapa spesies burung. List lengkapnya mengenai hewan-hewan yang ditemukan perilaku homoseksual bisa dicek di Wikipedia page yang lengkap dengan citationnya ya. Jadi bisa diverifikasi hasil observasinya mengenai hewan-hewan gay ini. Intinya perilaku homoseksual ini nggak unik ada di manusia aja, hewan juga. Tetap unik deh, uniknya itu cuma spesies manusia doang nih yang mengalami opresi kalau misalnya dia homoseksual, homoseks. Sekarang bahas kesini dulu, perilaku homoseksual pada manusia ini ada sejak kapan? Perlu diingat manusia spesies Homo sapiens ini udah hidup di bumi selama 200.000 tahun. Manusia spesies Neanderthal
ada dari 400.000 tahun lalu, tapi ya sekarang udah punah ya. Homo sapiens adalah satu-satunya spesies manusia yang bertahan. Dulu nih pas zaman prasejarah ada nggak perilaku homoseksual? Kalau itu sih susah untuk diketahui karena interpretasi dari penemuan arkeologis itu terbatas banget. Kita nggak bisa sampai tahu gaya hidup seksual mereka. Cuman kalau mau nyari bukti terlawas adanya perilaku homoseksual pada manusia, kita bisa napak tilas ke zaman Mesir kuno. Bukti tertua adanya perilaku homoseksual itu ditemukan di suatu makam seseorang yang hidup sekitar tahun 2380 sebelum Masehi di abad 24 sebelum Masehi. Di makam itu ada lukisan yang diduga adalah pasangan sesama laki-laki. Kemudian di abad 15 sebelum Masehi ada ditemukan patung dua perempuan yang diduga sepasang pengantin, dan ada juga karya-karya seni lain yang menunjukkan bahwa perilaku berpasangan sama jenis itu ada. Maimonides alias Musa bin Maimun alias Rambam ya, filsuf Yahudi yang udah hidup pada abad 12 mengistilahkan perilaku lesbian itu dengan sebutan kelakuan orang Mesir. Ya. Jadi mungkin zaman Mesir kuno lesbian lifestyle itu ada dan biasa kali ya, sampai ada stereotipnya gitu. Di era Yunani kuno juga ditemukan nih bukti adanya perilaku homoseksual. Era Yunani kuno itu periodenya di abad ke-8 sebelum Masehi sampai abad ke-5 setelah Masehi ya. Nah saat itu perilaku homoseksual itu dianggap wajar, yang saking wajarnya sampai nggak ada istilahnya. Nggak ada tuh istilah yang berarti hubungan sama jenis tapi perilakunya ada. Mereka memang secara umum tidak menggunakan konsep orientasi seksual dan peran gender, tapi ada istilah pederasty yang literally means boy love untuk mendeskripsikan hubungan antara pemuda dan bapak-bapak yang lebih tua, dan itu tipe hubungannya umum. Nah, orang ngelihatnya itu fase aja, bukan kelainan. Bentar, katanya LGBT itu dari kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut. Nah, itu di mana dan kapan? Kaumnya Nabi Lut ini dikisahkan di Torah atau Taurat, Alkitab, dan Al-Quran ya, dengan cerita yang mirip-mirip. Kalau mau baca, di pause aja videonya buat baca ayat-ayatnya ya, karena panjang banget kalau aku bacain. Di kisah di Al-Quran, di surat Al-A'raf ayat 80-84, cerita singkatnya Nabi Lut kedatangan dua tamu yang sebenarnya adalah malaikat yang menyamar jadi lelaki ganteng. Nah, penduduk Sodom dan Gomora itu laki-lakinya pada suka laki-laki. Heboh deh tuh pas denger ada dua laki-laki di rumah Nabi Lut. Langsung pada thirsty gitu dan nyerang Nabi Lut. Nabi Lutnya waktu itu malah nawarin dua anak kandung perawannya untuk penduduk gaynya itu. Nah, di potongan ayatnya tuh Nabi Lut bilang gini ke kaumnya, "Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun." Artinya kurang lebih gini, kalian kok bisa-bisanya melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan siapapun di dunia ini sebelumnya. Kalian malah melampiaskan syahwat ke sesama laki-laki bukannya perempuan. Pokoknya kalian tuh benar-benar keterlaluan. Nah, dari sini nih kayaknya awalnya ada kepercayaan perilaku homoseksual tuh awalnya dari kaum Nabi Lut, karena di teksnya tertulis bahwa sebelum-sebelumnya tuh perilaku homoseksual nggak ada. Jadi kalau merujuk ke Quran, pelopor kelakuan hubungan sejenis ya kaum Sodom. Tapi tadi kita udah bahas sebelumnya ya, kalau perilaku homoseksual tuh udah ada juga dari zaman peradaban kuno. Lokasi Sodom itu pastinya juga nggak tahu di mana, tapi karena ceritanya kan kota itu udah hancur ya, udah diazab gitu. Tapi paling ada di sekitar Palestina, Yordan, atau sekitar Laut Mati ya, di daerah tempat Nabi Ibrahim tinggal lah pokoknya. Karena by the way, Nabi Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim, dan mereka hidup kira-kira abad 20 sebelum Masehi. Jauh sebelumnya di abad 24 sebelum Masehi udah ada kan tuh lukisan yang di makam Mesir kuno itu. Jadi faktanya perilaku homoseksual kemungkinan besar udah ada jauh sebelum kaum Sodom dan Gomorrah ya. Lagian kok bisa ya di dalam dua kota itu, kalau merujuk di perjanjian lama tadi, ceritanya seluruh penduduk laki-lakinya itu gay tanpa terkecuali. Terus udah gay semua, terus pada barbar banget juga, keroyokan ke rumah Nabi Lut mau make dua tamunya itu. Nah, kalau kamu familiar sama konsep variasi genetik, gak mungkin bisa terjadi kayak gitu. Gak mungkin seluruh laki-laki di kota itu gay semua dan ganas semua. Nah, mengenai azabnya, sebenarnya banyak arketipe cerita Nabi emang begitu kok. Alurnya tuh ajaran yang dibawa Nabi ditentang warga, terus azab turun deh. Terus kotanya hancur. Lanjut lagi, sejak kapan perilaku homoseksual itu ditentang? Sejauh yang bisa kita telusuri itu dari pengaruh agama Abrahamaik ya. Jadi besar kemungkinan Nabi Ibrahim dan keponakannya Nabi Lut adalah orang-orang pertama yang mengkampanyekan anti-gay movement gitu. Mungkin kalau di zaman modern sekarang istilahnya akan gitu. Lanjutannya kita akan bahas kenapa ada orang yang gay, tapi aku taruh di part 2 aja ya supaya nggak kepanjangan. Meanwhile, aku mau nanya, pertama kali kamu tahu yang ngasih tahu kamu pengetahuan tentang homoseksual itu siapa dan informasinya kayak gimana tuh? Cerita dong di komen, dan sampai ketemu di part 2 ya.